Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 138 ayat 1-3. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap walaupun kita berbulan-bulan ada di dalam masa pandemi dan situasinya harus banyak penyesuaian, tapi paling tidak kita bersyukur pada titik ini Bapak Ibu dan saya ada dalam keadaan yang sehat. Nah, karena itu dalam
rasa syukur kita terus mau mengasah diri, belajar bagaimana mendalami firman Tuhan lewat renungan persekutuan doa pagi online. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Pagi ini ya Bapa, kami menaikkan rasa syukur kami atas kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam menjalani hidup ini. Hari ini kembali sebagai umat Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah roti kehidupan bagi kami dan menyegarkan bagi jiwa kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau memperdengarkan kembali firman-Mu kepada kami, karena kami semua yang di sini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 10, ayatnya yang ke-12 sampai ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab, dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sampai semikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Saudara, apa sih artinya bermegah? Bermegah itu artinya saudara adalah membanggakan diri. Orang yang bermegah biasanya akan membesar-besarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Nah, pertanyaannya saudara, bolehkah kita sebagai seorang Kristen bermegah atas segala pencapaian-pencapaian kita? Ya, pencapaian lewat kerja keras kita, lewat perjuangan kita. Salahkah bila kita bermegah dalam hal-hal seperti itu? Saudara, memang pada dasarnya kita sebagai manusia, siapa sih yang tidak ingin dipuji? Dipuji membuat kita bangga. Dipuji membuat kita bermegah. Dipuji juga membuat kita menjadi orang yang semakin percaya diri. Sehingga lewat percaya diri itulah kita mau mengembangkan segala talenta, karunia yang kita miliki. Bahkan apa yang
kita gali lewat talenta dan karunia itu bisa kita sebarkan, kita bagikan kepada sesama kita. Jadi artinya saudara, dalam hal ini tentu tidak ada yang salah gitu ya. Apabila orang mau membanggakan dirinya atau bermegah tadi. Tetapi menurut saya dia akan menjadi salah apabila kita tidak mampu mengendalikan rasa bangga kita. Kebanggaan diri kita itu. Yang kadangkala bisa disadari atau tidak, karena kita fokus pada kebanggaan diri, kita bisa meremehkan, merendahkan, dan menganggap sepi kemampuan-kemampuan orang lain yang ada di sekeliling kita. Bahkan menurut saya yang paling ekstrim, ada orang yang bisa dalam tanda kutip lupa akan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan lewat talenta karunia itu, dan pada akhirnya merasa pencapaian diri itu dicapai dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, karena itulah menarik ya, saudara, seorang Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, ya, almarhum, itu beliau pernah memberikan satu ungkapan yang menarik. Dia mengatakan begini, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas ia memandang semua orang di bawah itu kecil. Tetapi dia tidak menyadari juga bahwa orang yang di bawah itu juga melihat dia di atas gunung itu kecil. Jadi artinya saudara, orang yang membanggakan diri atau sombong tadi, ya, yang tidak mampu mengendalikan kesombongannya, itu tidak menyadari juga bahwa sebenarnya dari segala kehebatannya juga belum tentu dia yang paling hebat. Sebenarnya bisa aja ada yang lebih hebat lagi dari dia. Atau belum tentu juga dia seorang yang punya kekurangan lain gitu ya, tapi dia tutupi sedemikian rupa. Nah, karena itulah kita mau belajar di sini bagaimana kita benar-benar menjadi orang yang mampu bangga dengan cara yang tepat. Karena memang orang yang bangga itu saya lihat ya, sikapnya bisa dilihat dari dua hal ya. Ada sikap orang yang mungkin terang-terangan, ya, terang benderang menyatakan segala kebanggaan-kebanggaannya. Tetapi ada yang menarik lagi nih. Ada orang yang menunjukkan kebanggaannya itu tersembunyi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ini, orang Kristen senang tuh ya kalau melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Nah, itu tidak sedikit saya mendengar kalau ada orang yang melaksanakan ibadah pengucapan syukur, bagus tuh ya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menceritakan apa sih yang membuat dia mengucap syukur, maka terselip di sana kebanggaan-kebanggaan diri dia. Entah dia mungkin sekarang ini mengucap syukur karena sudah memiliki satu jabatan cukup tinggi, karirnya bagus, lalu mungkin sekarang memiliki kekayaan yang banyak, entah rumahnya banyak atau besar, mobilnya banyak dan lain sebagainya. Dan anak-anaknya sukses gitu ya. Wah, itu pasti mengucap syukur, tapi di balik itu ada ya potensi kebanggaan diri yang terselip di sana. Nah, itulah sebabnya saudara kita ingin belajar. Belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus memberi pesan yang sangat kuat kepada jemaat di Korintus, yang pada waktu itu Paulus melihat ada kelompok-kelompok orang yang membanggakan diri dari hasil pelayanannya. Karena itu dari apa yang kita belajar lewat perikop ini, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Pertama apa? Pertama adalah jangan menjadi orang
yang paling mudah untuk memuji diri. Paulus menunjukkan saudara-saudara agar kita menjadi orang-orang yang selalu melihat bahwa apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang baik, tetapi juga kita sadari apa yang kita miliki itu tidak akan mungkin kita dapati dari orang lain juga. Pertama, Paulus menunjukkan agar kita tidak bermegah atau berbangga layaknya seorang yang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang-orang yang berbangga akan dirinya, memegahkan dirinya karena menilai dirinya itu dari ukurannya sendiri. Emang sulit dinalar juga ya, orang-orang semacam ini kenapa bisa begitu? Menilai dirinya itu menggunakan alat ukurnya sendiri. Nah, orang-orang semacam ini ini adalah orang-orang yang kalau boleh dikategorikan adalah orang-orang yang sebenarnya ada di zona tidak nyaman atas dirinya. Jadi orang-orang yang memuji-muji diri, membanggakan diri tanpa kendali itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak nyaman dengan dirinya. Dia bisa dikategorikan orang-orang yang narsis karena haus pujian. Karena mungkin tidak ada pujian dari orang lain, ya karena itu dia menampilkan diri dengan memuji dirinya sendiri dengan ukuran-ukurannya sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah janganlah kita bermegah karena hasil karya orang lain. Ada loh orang-orang yang ternyata merasa bangga dengan hasil karyanya, tapi kalau nanti ditelusuri, ternyata itu adalah hasil karya orang lain. Nah, inilah juga yang terjadi di jemaat Korintus pada kelompok-kelompok orang yang merasa bahwa penyebaran Injil di Korintus itu adalah hasil kerjanya sendiri. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang menanam bibit-bibit pekabaran Injil di jemaat Korintus itu awalnya atau pada mulanya itu adalah Rasul Paulus. Tetapi kelompok-kelompok ini mengatasnamakan dirinya sebagai orang-orang yang justru pelopor dari pekabaran Injil di Korintus. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan agar kita jangan sampai mengambil hak orang lain, lalu mengatakan diri inilah hasil kerja atau karya saya. Nah, ini saudara adalah orang-orang yang tidak percaya diri juga dengan kemampuannya, ada di zona tidak nyaman juga, sehingga dia memakai karya orang lain dan menamakan bahwa karya itu adalah miliknya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang pertama dan kedua ini kita jangan melakukan, jangan memuji diri, dan juga jangan bermegah atas hasil karya orang lain, maka yang ketiga ini justru disinilah kita harus berbangga atau bermegah. Berbangga atas apa? Ya, itu kita berbangga atau bermegah atas karya Tuhan. Nah, disinilah yang Paulus ingin tekankan bahwa dia menyadari sebagai seorang rasul yang pelayanannya sangat luas di berbagai jemaat-jemaat yang ada. Tapi dia melihat bahwa apapun yang dihasilkannya itu bukan karena jerih payahnya sendiri. Kalau dia memakai jerih payahnya sendiri, dia tidak sanggup. Dia merasa bahwa pekabaran Injil ini bisa sedemikian meluas, itu karena karya Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersikap juga di dalam pelayanannya ketika dia sudah berhasil di satu daerah,
ya. Misalnya di Korintus atau di satu jemaat di Korintus, maka dia akan berpindah ke jemaat lain. Artinya dalam hal ini Paulus juga memberikan kesempatan kepada orang-orang lain juga untuk mengembangkan jemaat itu. Dia tidak menguasainya sendiri. Karena dia tahu bahwa seluruh pelayanan yang dia lakukan itu bisa terjadi karena pertolongan dan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-17 dan ke-18 dikatakan di sana, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Rasul Paulus tidak gila pujian ya, atau haus pujian, ya. Tapi dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena buat Rasul Paulus yang terpenting itu adalah penilaian Tuhan dan bukan manusia. Itulah sebabnya apapun yang dilakukannya, kerja kerasnya, bagaimana dia berjuang untuk pekabaran Injil dengan pertaruhan nyawa yang luar biasa itu, semuanya itu ia kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itulah, melalui apa yang pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saya dengarkan lewat pengajaran Tuhan, marilah saudara, apapun yang Bapak Ibu dan saya miliki lewat talenta, karunia, dan segala hal yang kita miliki di dalam dunia ini, mari jadikan semua itu alat untuk kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan diri kita. Alat untuk menyebarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Karena apa yang kita miliki ini juga sifatnya sementara. Ya. Dan karena itulah, dalam kesementaraan itulah kita pakai apa yang kita miliki itu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk menaikkan rangkaian doa syafaat. Kami berdoa untuk bencana erupsi Gunung Sinabung yang kembali terjadi pada tanggal 10 Agustus 2020. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah daerah dan masyarakat di sana dapat siap tanggap apabila Gunung Sinabung nanti meletus, supaya tidak banyak terjadi korban jiwa maupun juga harta benda. Dan pada akhirnya pemerintah daerah dapat menolong masyarakat di sana untuk keluar dari bencana ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk ledakan dahsyat akibat amonium nitrat di pelabuhan Beirut, Lebanon, yang mengakibatkan sekitar 160 orang meninggal dunia, 5.000 warga terluka, dan bahkan 300.000 orang penduduk Beirut kehilangan tempat tinggal. Bahkan dalam situasi itu, ada gejolak sosial politik yang memanas karena Perdana Menteri Lebanon mengundurkan diri bersama-sama dengan beberapa menterinya. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah Lebanon mampu mengatasi situasi yang pelik ini, agar tidak lagi terjadi korban-korban jiwa, tetapi pemerintah mampu mengatasi situasi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi mereka secara online, baik anak-anak yang di sekolah maupun juga anak-anak kami yang kuliah. Biarlah mereka tetap rajin dan setia dalam mengikuti studi-studi online dan tetap mampu meningkatkan ilmu mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa suku. Biarlah peran LAI semakin nyata sehingga banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah streaming atau online yang dilaksanakan oleh gereja-gereja maupun juga khususnya untuk GKI Surya Utama dengan kerjasamanya dengan Pokja Multimedia agar mampu menghasilkan tayangan-tayangan ibadah
yang berkualitas yang semakin meningkatkan kehidupan iman umat. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Tuhan berkati dalam pertambahan usia mereka, agar mereka semakin setia kepada Tuhan, mereka semakin berhikmat, dan masa depan mereka senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di bulan September akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah. Tuhan berkati agar persiapan yang dilakukan baik di gereja maupun juga kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri senantiasa selalu boleh diikat oleh kekuatan kasih Kristus. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, agar di tengah-tengah kedukaan mereka, mereka senantiasa mendapatkan penghiburan yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengikuti katekisasi baru. Bila Tuhan berkati agar mereka tetap setia di dalam mengikuti pengajaran-pengajaran yang ada, dan kehidupan iman mereka semakin meningkat melalui pengajaran tersebut. Dan pada akhirnya juga kami ingin berdoa untuk hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan berkati supaya GKI semakin menyatu dan pelayanan, persekutuan dan kesaksiannya semakin dirasakan baik oleh umat maupun juga masyarakat umumnya. Kami juga berdoa untuk peneguhan penatua, baik calon penatua maupun juga penatua yang memasuki periode kedua. Biarlah mereka dengan peristiwa peneguhan ini semakin terpanggil untuk boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya mereka juga menjadi saluran berkat lewat pelayanan mereka. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.